narasumber dari Pusdiklat maupun para peserta diskusi pada kesempatan ini. Selanjutnya, marilah kita hanya baikkan di lembaga peradilan, tapi tentu setelah semua stakeholder maupun akan membahas mengenai adanya kontroversi tersebut agar nantinya undang-undang ini dapat bisa ditegakkan atau dilaksanakan demi kemaslahatan kita bersama. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, dari Kompas Tuntas, dan saya kira ini bisa terserap dengan sebaik-baiknya yang nantinya kita akan pakai dalam mengaruhi bagaimana penegakan atau melaksanakan undang-undang yang pada kesempatan ini. Sekali lagi dari Pak Kapolri dan menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga diskusi ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan output yang betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Saya kira demikian, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fokus grup diskusi ini memperoleh dengan tema perlindungan hak-hak buruh pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan memutus hakim dalam persidangan hubungan industrial dengan ini dibuka dan dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita jadikan pertimbangan. Yang pertama sudah pasti adalah Undang-Undang 11 tahun 2020. Sebelumnya ada Undang-Undang 13 2003 yang saat ini juga masih berlaku. Soal pentingnya peranan hakim di dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan sengketa perburuan atau dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 itu disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Nah, di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan di dalam pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman, ya ada advokat di sini, kemudian ada ya hakim, ya yang lain-lain itu kan ada aspek pidananya. Nah, kemudian dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan itu hakim juga diberikan kewajiban, ya di dalam pasal 10 Undang-Undang 48 tahun 2009. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Saya kira inilah yang pentingnya hakim. Alat bukti itu sangat sulit diakses oleh kaum buruh. Kenapa? Karena itu menjadi domain pengusaha. Jadi ketika proses pembuktian di pengadilan, posisi mereka menjadi sangat lemah. Padahal disitulah titik berat daripada putusan nantinya. Selama ini pembuktian dibebankan kepada buruh. Konteks untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan ujung daripada hukum itu. Nah, karena saya lihat di sini banyak konflik norma hukum yang terjadi antara Undang-Undang 13 2003 yang lama yang saat ini masih berlaku, Undang-Undang 2 tahun 2004 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah ini yang sangat kelihatan sekali bahwa dari Undang-Undang 13 terjadi perubahan yang sangat besar di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau PKWT di Undang-Undang 13 kan jelas diatur di pasal 59. Berarti penguatan di situ kalau ada perjanjian kerja waktu tertentu di Undang-Undang 13, tapi masih lebih bagus dibanding dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena di Undang-Undang 13 masih jelas bahwa mana sifat jenis pekerja yang bisa dikontrak di PKWT, jelas. Dan persoalan waktu juga jelas. Pada saat terjadi persoalan-persoalan di luar dari pasal 59, ada perubahan status di situ sehingga pada saat pekerja ter-PHK, diputus hubungan kerjanya, dan itu berubah status bisa menuntut. Ini yang jadi permasalahan. Nah, di undang-undang yang baru ini berubah 13 2003 sehingga ada keberlanjutan. Ada akan
akan diterapkan dengan fakta-fakta yang terjadi yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Lanjut kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu saya sampaikan, itu kan diundangkan di 2 November 2020 yang tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja dan bahan BKWT. Kejelasan tentang konsekuensi hukum batal di hukum tersebut. Nah sekarang setelah diubah di 11/2020 ada berikutnya pasal 59 ayat 1 huruf B, kalimat paling lama 3 tahun dan ini 8, tapi di PP 5 tahun. Nah, kalimat-kalimat ini yang akan menjadi banyak perubahan di dalam mempertimbangkan kami sebagai 3 ayat 4 dan ayat 5 sampai dengan ayat 6 dihapus sehingga PKWT tidak ada lagi pembaharuan dan pembatasan berapa kali perpanjangan sebagaimana ketentuan pasal 9 PP 35-nya. Nah, tidak ada lagi pembatasan berapa kali perpanjangannya, tapi memang pembaharuan di 13/2003 hilang. Jadi tidak ada lagi pembaharuan, tapi perpanjangan. Berapa kalinya tidak ada pembatasan. Dengan adanya kegiatan seperti ini memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dan masyarakat yang ada di Indonesia, baik dari pihak buruh maupun dari akademisi untuk menyuarakan dan kemudian menyampaikan harapan-harapan dan masukan serta komentar berkaitan dengan ketentuan berkaitan dengan ketenagakerjaan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, respon dari para floor tadi sangat membantu untuk masukan kami yang dimana kami berharap kemungkinan akan terjadi perubahan atau koreksi dalam pembuatan nanti perma dan yang lain putusan-putusan hakim. Dan kami juga untuk ke depan kami masih ada beberapa rencana di beberapa kota untuk mengadakan FGD dan diharapkan semakin banyak kami mendapat masukan dan semakin banyak itu menolong kami untuk berhasilnya penelitian kami. Hasil daripada kegiatan ini bisa kami manfaatkan dalam rangka untuk memberikan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan memberikan putusan yang sebaik-baiknya untuk bidang ketenagakerjaan ini. Saya berharap kegiatan ini memberikan sumbangsih besar kepada negara dalam konteks untuk memastikan berjalannya Undang-Undang 11 tahun 2020 dalam pemeriksaan di pengadilan. Sehingga dengan kegiatan ini banyak masukan-masukan yang diberikan dari berbagai kalangan. Mudah-mudahan masukan-masukan itu dapat diterima dan dirumuskan di dalam tim peneliti yang ada di Mahkamah Agung sehingga mendapatkan rekomendasi yang baik buat Mahkamah Agung ke depan dalam konteks memeriksa, mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga terwujud keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya sangat mengapresiasi mengenai kegiatan FGD ini yang dimana hasil daripada FGD ini adalah merupakan output nantinya untuk memberikan masukan terhadap Mahkamah Agung yang dimana untuk melihat sejauh mana sih perlindungan hak-hak buruh pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan kemudian apa sih yang menjadi pertimbangan majelis hakim nantinya sehingga dalam membuat sebuah putusan itu tidak keluar daripada role model yang dimana telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dimana juga kita melihat bahwa tetap masih mengedepankan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga saya pribadi dan perwakilan dari PBH Pradi Makassar sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan saya berharap dengan adanya FGD tersebut dapat memberikan masukan, kritikan terhadap Mahkamah Agung ke depannya sehingga dapat melihat hal-hal yang
terjadi di masyarakat, yaitu apabila terjadi kekosongan hukum misalnya. Kan tidak semua hal-hal yang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut itu mencakupi semua keinginan hak-hak buruh yang ada di masyarakat. Kesan saya hari ini setelah mengikuti forum grup discussion yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum Peradilan Mahkamah Agung, itu berjalan dengan sangat baik, sangat lancar. Saya kira kegiatan seperti ini sangat penting untuk dilakukan, terutama karena banyak sekali problematika hukum yang sedang dihadapi bangsa kita hari ini. Harapannya terkait dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja dan juga perlindungan hukum terhadap buruh, hak-hak buruh di Indonesia, Puslitbang Hukum Peradilan Mahkamah Agung itu bisa menawarkan kepada kita solusi ya, menjadi garda terdepan dalam melakukan perbaikan, peningkatan terhadap perlindungan hak-hak buruh, sehingga bisa memberikan rekomendasi yang terbaik bagi persoalan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan ini, dan kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kami, karena kegiatan ini bisa kami memberikan masukan-masukan, dan mudah-mudahan masukan-masukan kami itu bisa diteruskan kepada pemerintah untuk bagaimana perbaikan daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan ini, yang memang menjadi persoalan-persoalan kami di lapangan. Jadi kesan kami bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami. Alhamdulillah acara fokus grup diskusi ini telah berjalan dengan baik. Saya selaku moderator dalam memimpin diskusi ini sangat respon terhadap antusiasi para peserta dalam merespon tema diskusi ini. Menurut para peserta, tema ini sangat menarik karena mengangkat tentang hak-hak buruh pasca terbitnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu kami dari tim peneliti sangat berterima kasih dan mendapat banyak masukan, khususnya dalam konteks memperkaya bahan penelitian. Fokus grup diskusi ini adalah sebuah upaya untuk menggali materi-materi yang berkaitan dengan tema penelitian dari tim peneliti. Kami tentu berharap apa yang menjadi masukan dari berbagai pihak ini bagi para tim peneliti untuk lebih fokus dalam menggali permasalahan-permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Nah, karena itu tentu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam fokus grup diskusi ini. Dan para peserta yang hadir sangat antusias dan senang adanya acara ini, berharap acara ini menjadi materi-materi yang atau permasalahan-permasalahan yang menjadi masukan dalam tema riset ini untuk diakomodir dan kemudian direkomendasikan dalam rumusan penelitian ini agar menjadi standar-standar bagi penilaian hakim dalam memutus sengketa perburuhan di pengadilan. Terima kasih.